Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, puji dan syukur kepada Tuhan karena kita boleh berjumpa kembali di dalam persekutuan ibadah online ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saya ajak jemaat sekalian untuk bersaat teduh sejenak. Mari jemaat Tuhan sekalian, sebelum kita memuji Tuhan, kita membaca bersama ayat panggilan beribadah kita yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Roma pasal 8 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jemaat Tuhan, kita akan membuka ibadah kita, tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Segala kebaikan, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan segala pujian, penghormatan kami, hanya kami tujukan kepada Allah kami di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Tuhan bersama-sama dengan kami, melawat kami, dan menerima ibadah kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walau hanya tikelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Malam dosa sudah turun, ombak dahsyat menyerang. Banyaklah pelaut mengharap sinar suluh yang terang. Pelihara suluh pantai, walau hanya tikelan, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Peliharalah suluhmu, agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan, dari mara terlepas. Pelihara suluh pantai, walau hanya tikelan, agar tiada
tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan memberkati kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama kembali untuk merenungkan firman-Mu, dan kami mau hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin kami di dalam perenungan kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah sampai di bulan yang baru, yaitu bulan Juli, dan kita bersyukur untuk segala berkat Tuhan. Dan kita sudah membahas di dalam bulan sebelumnya, kita membahas tentang buah roh, dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana integritas orang percaya. Apa sih integritas itu? Apa yang dimaksud dengan integritas? Bagaimana
integritas orang percaya, apa bedanya dengan orang lain? Hari ini kita akan belajar tentang itu. Integritas itu berasal dari kata integrate, yaitu komplit, sempurna, utuh, ya, tanpa celah, itu integrate. Dan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menerjemahkan integritas itu dengan sesuatu keutuhan atau jujur, dapat dipercaya, dan kemudian dihubungkan juga dengan ketulusan. Nah, orang yang memiliki integritas di dalam dirinya adalah orang yang memiliki keutuhan dan keselarasan dalam pikiran, perasaan, sikap, dan perkataan. Jadi integritas ini, apa yang ada di dalam internal kita itu sama dengan apa yang di eksternalnya, apa yang ada di luarnya. Yang di dalam sama dengan apa yang di luar. Itulah integritas. Jadi tidak ada kepalsuan, tidak ada pencitraan, yang ada hanyalah kesamaan. Apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, itu semua tercermin dengan apa yang di luar. Itu integritas, ya. Jadi integritas itu satu keutuhan, kesempurnaan. Tidak ada celah, tidak ada perbedaan. Nah, kita hari ini belajar apa dari integritas orang percaya. Bagaimana integritas orang percaya? Nah, kita akan melihat salah satu tokoh di dalam Alkitab. Begitu banyak orang yang orang pilihan Tuhan yang mempunyai integritas, dan setiap orang percaya diminta untuk punya integritas di dalam dirinya. Tetapi apakah selama ini kita sudah memiliki itu atau belum? Nah, kita belajar sama-sama dari salah satu tokoh, yaitu yang paling cukup menonjol, ya, menonjolkan integritasnya adalah Yusuf, ya. Kita membuka Kejadian pasal 39. Kita membuka Kejadian pasal 39. Saya percaya ketika kita mendengar tokoh ini pasti sudah terbersit dalam benak kita, ya, apa yang dia lakukan, bagaimana ceritanya, kita semua sudah mengerti. Tetapi mari kita bahas bagaimana Yusuf memiliki integritas. Kita membuka Kejadian pasal 39. 39 kita akan baca ayat yang kedua. Saudara nanti bisa membaca keseluruhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Siapa yang tidak tahu Yusuf? Siapa yang nggak kenal Yusuf dalam Perjanjian Lama? Dia adalah seorang yang punya pengaruh besar di dalam sejarah bangsa Israel, terutama ketika mereka sedang berada di Mesir, begitu kan? Ini adalah salah satu permulaan bagaimana bangsa Israel tinggal di Mesir, yaitu bermula dari Yusuf, ya, Yusuf, dan kemudian keturunan-keturunan akhirnya sampai kepada bangsa Israel yang begitu banyak, ya, hidup di Mesir itu sendiri. Yusuf merupakan salah satu tokoh yang sukses di dalam Perjanjian Lama, tetapi kita melihat bagaimana kesuksesan Yusuf itu tidak lepas dari segala rintangan, masalah, dan yang lain sebagainya. Dan kita melihat bagaimana cara seorang Yusuf bekerja, atau bagaimana kehidupan Yusuf di dalam mengikut Tuhan, gitu. Nah, kita bisa melihat di sini Yusuf adalah seorang yang dulunya dibenci oleh kakak-kakaknya karena ya di dalam keluarga biasanya kita melihat ada sebuah perbedaan, ya, dalam mengasihi atau menyayangi anak, dan itu tercermin dari orang tua Yusuf, gitu kan. Yusuf cukup dibedakan dengan saudara-saudaranya yang lain, dan itu membuat Yusuf mengalami satu hal yang tidak mengenakan. Dia dikucilkan, dia dijual, kemudian dia pernah masuk sumur, gitu ya. Walaupun Yusuf mengalami hal yang sedemikian rupa tidak mengenakan, tetapi kita bisa melihat bahwa akhirnya toh Yusuf itu merupakan seorang yang pemegang kunci, gitu. Seorang yang sangat sukses, seorang yang bisa dipercaya, orang yang diserahi satu tugas yang sangat penting di dalam
memimpin sebuah bangsa ya, walaupun dia bukan raja, tetapi dia adalah orang yang membuat keputusan yang sangat penting. Nah, mari kita melihat bagaimana Yusuf itu melakukan segala sesuatunya itu di dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita melihat di sini di ayat yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberhasilan kita itu tergantung dari bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melewati segala sesuatu itu adalah karena penyertaan Tuhan. Dikatakan Yusuf itu adalah orang yang disertai Tuhan. Yusuf adalah orang yang dekat dengan Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan. Sehingga kita lihat dalam hidupnya Yusuf menjadi seorang tokoh yang berhasil di dalam hidupnya karena dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, Yusuf ini ketika mengalami satu problematika, dia tidak menjadi tawar hati, kemudian tidak menjadi orang yang patah semangat begitu ya. Kita tahu bahwa dia dijual kepada orang Mesir, yaitu Potifar, dan dia kemudian menunjukkan satu integritasnya. Ketika dia berada di titik terendah, dia tidak mengubah citra dirinya. Nah, ini yang penting. Orang yang mempunyai integritas adalah orang yang tidak berubah. Jadi orang yang tadi dikatakan keutuhan, ketulusan, kejujuran, satu kesempurnaan gitu ya. Tidak ada celah, apa yang di dalam, apa yang di luar itu sama. Itu kita dapatkan di dalam Yusuf. Ketika dia berada di dalam satu situasi yang tidak mengenakan. Menjadi seorang pelayan itu apa enaknya? Menjadi seorang budak apa enaknya? Tetapi apakah kemudian Yusuf bekerja asal-asalan? Tidak gitu ya. Yusuf dikatakan bekerja dengan sangat baik sampai dia akhirnya mendapat kepercayaan dari tuannya. Orang yang jujur, orang yang tulus, orang yang mempunyai integritas di dalam dirinya adalah orang yang bisa dipercaya. Sehingga siapapun yang diberikan tugas, seorang yang memiliki integritas akan mampu menyelesaikannya dengan baik, dengan tidak memandang saya hanya sebagai budak, saya hanya sebagai pesuruh, ya sudahlah saya kerja asal-asalan. Nanti kalau saya jadi bos, nanti kalau saya mendapat posisi yang tinggi baru saya bekerja dengan baik. Yusuf tidak demikian. Walaupun dia seorang budak, walaupun dia seorang pelayan, dia mengerjakan segala sesuatunya dengan baik sehingga tuannya ini sangat mempercayakan pekerjaan ini kepada Yusuf. Dan kemudian dia dikatakan Yusuf itu memiliki kelebihan yang bermacam-macam ya. Selain dia mempunyai karakter yang bagus, dia mempunyai kinerja yang bagus, dia juga mempunyai penampilan yang menarik sehingga ketika dia melakukan segala sesuatunya dengan baik sampai pada satu waktu dia dipercayakan untuk ke rumah Potifar, dan di situ hanya ada istri Potifar. Dan istri Potifar ini, istri majikannya ini ternyata suka terhadap Yusuf. Dia mau menggoda Yusuf, tetapi kita bisa melihat orang yang memiliki integritas itu tidak tergoda dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang akan merusak segala sesuatu. Walaupun kita melihat ending dari godaan Potifar, istri Potifar ini membuahkan hasil yang tidak baik juga ya. Akhirnya Yusuf berada di dalam penjara, tetapi kita bisa melihat bahwa godaan itu tidak mengubah integritas Yusuf. Yang pertama tadi kita melihat bahwa keadaan atau posisinya dia, atau kita bisa melihat bagaimana pekerjaannya yang cukup rendah dibandingkan dari anak kesayangan, kemudian dia menjadi seorang pelayan, itu satu loncatan yang begitu luar biasa ya. Itu sangat rendah dibandingkan status dia yang dahulu, tetapi itu tidak mengubah cara kerja dia, tidak mengubah bagaimana integritas seorang Yusuf gitu. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat bahwa godaan atau ujian itu juga tidak bisa membuat seseorang yang mempunyai integritas itu beralih. Kita bisa melihat begitu banyak orang yang menukarkan
jabatannya, menukarkan keluarganya, menukarkan apa yang berharga di dalam dirinya hanya dengan godaan seksualitas yang ya mungkin hanya sementara saja. Ada begitu banyak orang yang jatuh terhadap dosa ini. Saya ingat sekali ketika seorang berkata ya bahwa apa yang berharga di dalam hidupmu, dan iblis menawarkan itu dengan seks bebas, dengan dosa seks yang akan meruntuhkan segala yang kamu punya. Dan itu kita bisa melihat ketika Yusuf dicobai akan hal ini, dia menang. Apa yang membuat Yusuf menang? Yang pertama, dia menjawab istri Potifar itu dengan bagaimana mungkin mengubah kepercayaan Potifar hanya karena engkau menginginkan saya gitu ya. Artinya tante girang ini ya, tante Potifar ini inginin Yusuf gitu. Bagaimana Yusuf mau menukar kepercayaan tuannya dengan istrinya, dengan godaan seks itu tadi. Yang kedua, Yusuf dengan terang-terangan menjelaskan bahwa dan bagaimana saya harus berdosa di hadapan Allah. Dan ini hal yang menarik ketika tidak semua orang menyadari ketika kita sedang berada dalam pencobaan, di situ ada Tuhan yang sedang memantau kita. Ketika sedang melakukan pekerjaan, ada Tuhan yang melihat. Makanya kalau Rasul Paulus bilang ya, lakukanlah segala sesuatu seperti kamu melakukan untuk Tuhan, bukan untuk dirimu sendiri. Yusuf tahu benar bahwa ketika dia berdosa, ketika dia melakukan sebuah kesalahan, itu bukan hanya menyakiti hati Potifar, bukan hanya menurunkan kepercayaan Potifar, tetapi itu akan membuat dia tidak dikasihi Tuhan atau dia mengecewakan Tuhan. Nah, ini yang lebih penting. Saudara, ketika kita menolak satu ajakan untuk menjadikan kita jatuh ke dalam dosa atau kita menjadi seseorang yang tidak baik, kadangkala orang begitu lemah dengan mengatakan ya saya nggak enak atau saya nggak bisa nolak, atau mungkin kita menolaknya dengan ragu-ragu. Tapi Yusuf tidak demikian. Yusuf benar-benar menolak, menyatakan bahwa dosa adalah dosa. Kegagalan orang, kenapa orang jatuh ke dalam dosa adalah ketika mereka ragu-ragu menyatakan bahwa dosa adalah dosa. Mereka ragu-ragu mengatakan bahwa itu adalah sebuah dosa. Tetapi biasanya mengelak dengan saya lagi nggak enak badan, atau saya nggak bisa, kamu terlalu baik, dan yang lain sebagainya. Tidak berani menyatakan sesuatu yang salah sebagai sebuah dosa. Tapi Yusuf tidak demikian. Jadi kita melihat bahwa yang pertama posisinya tidak bisa mengubah dia. Yang kedua, cobaan juga tidak bisa mengubah integritasnya. Nah, kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Yusuf, ketulusan Yusuf. Dia tulus, benar-benar orang yang mau bekerja saja. Dia tidak neko-neko, dia tidak aneh-aneh. Bahkan mungkin ketika dia mendapatkan tawaran itu dari istrinya Potifar, tidak ada yang tahu. Tetapi Yusuf tahu benar bahwa dia sejak kecil diajarkan di dalam keluarganya bahwa ada Allah, ada Tuhan yang melihat segala sesuatu. Dan ketika melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak benar di hadapan Tuhan, itu pun akan menyakiti hati Tuhan. Dan yang berikutnya kita melihat bahwa Yusuf ini tidak berhenti sampai di situ. Ternyata cobaan itu kalau gagal itu, atau kalau kita menang di dalam satu pencobaan itu, jangan kita kemudian menjadi lengah ya, kemudian menjadi enak-enak gitu. Tidak, karena iblis akan mencobai lagi di waktu yang berikutnya. Dan itu kita bisa melihat ketika Tuhan Yesus itu mendapat satu pencobaan di dalam padang gurun ya. Ketika di padang gurun dia mengalahkan pencobaan dari iblis, tetapi kemudian iblis berkata, aku akan menunggu waktu yang tepat gitu. Jadi pencobaan itu akan terus menerus. Nah, Yusuf ini ketika sudah menang dengan pencobaan yang pertama, dia tidak melayani istri Potifar itu. Kemudian istri Potifarnya akhirnya
tidak berhenti juga sampai di situ. Ya, jadi pencobaan terus berlanjut ini. Akhirnya dia melaporkan bahwa orang yang kau pilih ini, orang yang kau percaya ini, dia lapor ke suaminya ya, menggoda saya, ini buktinya ya. Kemudian merekayasa, dan kita lihat endingnya Yusuf masuk penjara gitu. Jadi kalau kita melihat ya bagaimana, wah, kalau begitu orang yang punya integritas, orang yang punya ketulusan, kejujuran, kesetiaan ya, orang yang luar dan dalam sama, punya prinsip kebenaran di dalam dirinya, ternyata nggak enak juga ya, ujung-ujungnya masuk penjara gitu. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa ketika seseorang itu memegang kebenaran, kita bisa melihat ayat yang kedua, Allah menyertai dia, itu bukan hanya ketika keadaan sukses saja, tetapi memang Allah menyertai dia dalam segala sesuatu, termasuk saat dia di penjara. Nah saudara, biasanya ketika kita jatuh, kemudian kita putus asa, kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Demikian juga kadang seseorang yang tidak lagi bekerja atau mendapat PHK, kemudian dia menjadi wah, seperti dunia ini runtuh dan akhir segala sesuatu begitu ya. Dan mungkin Yusuf mengalami kekecewaan, tetapi dia bukan orang yang kemudian ini adalah akhir segala sesuatu. Tidak ya, justru di dalam penjara itu kita bisa melihat permulaan bagaimana keberhasilan Yusuf. Nah, Yusuf itu tidak menganggap bahwa satu pekerjaannya dulu ya, walaupun pekerjaannya itu tidak baik gitu ya, dia sudah melakukannya dengan baik, tetapi pekerjaannya mungkin tidak seindah statusnya yang dulu gitu kan. Kemudian dia menjadi putus asa, dia menjadi kecewa, enggak ya, tetapi dia menjalaninya dengan percaya bahwa Tuhan pasti punya satu hal yang baik ya. Dia tidak menyangkal Tuhan juga. Kita tidak menemukan itu di dalam peristiwa cerita Yusuf ini. Nah, Yusuf itu ketika dalam penjara juga melakukan hal yang benar, dan dia melakukan semaksimal mungkin. Dikatakan bahwa Yusuf ini orang yang bagus ketika dalam penjara, dia disenangi. Itu kita bisa melihat dalam Kejadian 39 ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ternyata di dalam penjara pun dia melakukan sesuatu yang baik gitu. Dia bekerja dengan semaksimal. Ada berapa banyak orang yang bekerja hanya karena ingin dilihat bosnya. Ada berapa orang yang bekerja memilih-milih ya, kalau pekerjaan itu baik saya akan lakukan dengan profesional gitu. Tetapi kalau ya gajinya nggak baik atau kurang gitu ya saya enak-enakan juga. Nah, banyak orang yang bekerja dengan demikian, dengan pola pikir yang demikian. Padahal orang yang punya integritas adalah orang yang melakukan kebenarannya itu tanpa dipengaruhi oleh situasi sekitarnya gitu ya. Mau situasi sekitarnya tidak baik, dia akan melakukan segala sesuatu yang baik karena itu adalah cerminan dirinya. Yusuf ketika di penjara, dia melakukan sebuah pekerjaan yang bagus sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun melihat dia. Nah, ketika dia mengerjakan segala sesuatu bukan supaya dilihat oleh orang lain, walaupun dalam titik terendah dia tahu Tuhan melihat dia. Nah, ini yang kita mau ambil ya. Kalau kita bekerja, kita jangan bekerja untuk menyenangkan orang lain. Atau bukan hanya bekerja, di dalam hidup kita melakukan segala sesuatu bukan untuk menyenangkan orang, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Dan kita bisa melihat Tuhan bisa pakai siapa saja. Bahkan kadangkala orang yang tidak kita pikir-pikirkan, orang yang tidak masuk kualifikasi dalam orang yang akan bisa membantu kita, itu Tuhan bisa pakai gitu ya. Jadi ketika kita bekerja, lakukanlah dengan maksimal. Ketika kita melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan baik tanpa memandang siapa yang akan melihat kita, karena sudah pasti Tuhan akan melihat kita. Nah, di dalam penjara dia bertemu dengan juru minum dan juru makan raja yang berada dalam sebuah kasus gitu ya.
Dan kemudian kita bisa melihat mereka punya mimpi. Yusuf mengartikannya itu, dan dia berharap nanti kalau kamu keluar ingat aku ya, gitu. Jadi ada harapan gitu. Tetapi kita melihat prosesnya sangat panjang, prosesnya sangat lama. Yusuf tidak diingat-ingat juga, sampai pada satu waktu Yusuf diingat. Nah, kita melihat bagaimana ketika orang yang juru minum ya, juru makan dan juru minum raja itu bukanlah orang besar, bukan orang yang punya kedudukan, tetapi Yusuf melakukan kebaikan kepada orang tersebut, yaitu dengan menafsirkan mimpinya. Yusuf melakukan apa yang dia punya, Yusuf memberikan apa yang dia punya. Yusuf melakukannya dengan sangat baik, dan kita melihat itu adalah satu batu loncatan ketika raja memerlukan, ya Tuhan membuat bahwa raja itu mimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikannya, dan Yusuf diingat oleh orang tersebut. Saudara, ada banyak hal yang kita lewati, dan mungkin di era sekarang ini ya banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaannya, orang mulai kehilangan bisnisnya. Kita bisa melihat itu Starbucks ada 400 toko yang ditutup untuk di masa pandemi ini. Kita melihat brand-brand terkenal juga sudah mulai bangkrut, dan ya ada begitu banyak situasi sekarang ini yang sudah mulai tidak bagus gitu ya. Dan banyak orang yang mengakhirinya dengan waduh sepertinya itu akhir dari segala-galanya. Kalau saya dipecat, kalau saya di PHK, kalau saya keluar, atau kalau saya bangkrut, itu adalah akhir dari segala-galanya. Saudara, kita bisa melihat orang yang punya integritas dan orang yang dekat dengan Tuhan akan disertai oleh Tuhan. Orang yang disertai Tuhan tidak akan dibiarkan terpuruk dalam hal itu. Kita bekerja bukan untuk dilihat orang. Kita bekerja bukan hanya ketika kita dalam kondisi baik. Kita melakukan segala sesuatu yang baik bukan hanya ketika kita dapat posisi yang bagus, tetapi ketika kita di bawah, kita melakukannya dengan baik. Tuhan akan melihat itu semua, dan kita bisa melihat yang memberikan rekomendasi kepada raja siapa? Bukan petinggi-petinggi, bukan Potifar yang mempunyai kedudukan cukup bagus gitu ya, bukan, tetapi pelayan raja. Nah, kalau kita bekerja atau kita melakukan segala sesuatu hanya yang bagus ketika ada orang yang lebih tinggi daripada kita melihat kita, itu akan sangat disayangkan ya. Karena siapa tahu orang yang kita tidak pernah anggap, orang yang tidak pernah kita mimpikan akan membantu kita, dia melihat bagaimana kinerja kita. Ya, ada satu kesaksian ya, satu jemaat itu dia tidak lagi bekerja di satu perusahaan, dia bekerja di perusahaan lain yang lebih bagus. Saya tanya kenapa bisa pergi? Oh ya, ada yang nawarin. Loh, kok bisa kenal dari situ? Saya juga nggak kenal orangnya, Miss. Mungkin waktu bekerja dia katanya sih dia melihat pekerjaan saya bagus. Saudara, jangan pernah bekerja hanya karena untuk menyenangkan orang. Jangan pernah melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan manusia. Senangkanlah Tuhan, maka Dia akan menyertai kita, dan apa yang kita lakukan akan berhasil di dalam kehidupan kita karena penyertaan Tuhan, karena Tuhan yang memberikan keberhasilan kepada setiap orang. Jadi satu waktu ini ada percakapan ya, kalau saudara bisa lihat ini percakapan seorang artis entertain ya. Jadi dia berkata bahwa bagaimana mungkin kita tahu penampilan kita itu, kalau kita menampilkan sesuatu yang bagus itu hanya untuk orang-orang yang misalnya hanya kalau masuk TV baru penampilannya bagus, tetapi kalau menghibur di yang tertutup itu kita biasa aja. Bagaimana mungkin orang kita tahu bahwa kalau siapa tahu di lingkungan yang tertutup itu ada produser yang lihat, ada sutradara yang lihat. Nah, kalau penampilan kita bagus, kita bisa masuk TV gitu. Karena dia seorang entertainer. Bagaimana mungkin kamu tahu kamu akan masuk TV kalau kamu tidak melakukan segala usaha yang terbaik. Nah, ini yang kita bisa pelajari ya. Jadi siapa tahu ada pengamat tersembunyi atau yang lebih
lebih pastinya lagi adalah Tuhan mengamati kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, ya, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita kerjakan itu dengan sangat maksimal. Kita tulus hati, bukan pencitraan, ya, bukan kepalsuan. Sekarang banyak kepalsuan, pencitraan gitu kan, di depan baik, di belakang enggak gitu ya. Atau kalau baiknya hanya ketika ada yang melihat saja, ketika tidak ada yang melihat asal-asalan. Ingatlah bahwa Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, dan Dia akan merekomendasikan tepat pada waktunya. Kalau kita sedang kehilangan sesuatu, ya, jangan berpikir bahwa itu adalah akhir segala-galanya. Ketika kita melakukan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, yang dengan tulus kita melakukannya sempurna, maka Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menjadikan kita berhasil, entah apapun caranya, kapanpun waktunya Dia sanggup melakukannya. Oleh karena itu, mari kita menjadi orang Kristen yang punya integritas. Apa yang kita lakukan bukan hanya yang sedang bekerja. Saudara menjadi pelayan Tuhan, melayanilah Tuhan dengan tanpa untuk dilihat orang. Saudara menjadi seorang ibu rumah tangga, lakukanlah segala sesuatu yang baik seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan keberhasilan, Tuhan akan memberikan berkat-Nya, penyertaan Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami diingatkan tentang integritas, bahwa apapun yang kami lakukan adalah harus sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu, dengan ketulusan dan kemurnian. Ajar kami untuk memegang teguh kebenaran, karena kami tahu kami harus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya dengarkanlah firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau melakukan segala sesuatu untuk Engkau. Kiranya Engkau akan memimpin kami di dalam keseharian kami, pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami lakukan, pelayanan kami. Tuhan akan menyertai dan memimpin kami. Kiranya Tuhan akan memberikan berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau juga akan menyertai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya mengajak Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Jemaat sekalian.
Saya Stefani Tomasoa, sampai jumpa kembali dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.